Perkenalkan, nama saya Rusmiati dengan NIM H022011. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan rumus sin A, cos A, dan tan A. Untuk mencari rumus sin A, terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana sisi miringnya itu C, sisi depannya B, dan sisi sampingnya itu A. Kemudian untuk mendapatkan rumus sin A, maka sama dengan sisi depan per sisi miring, atau pada gambar segitiga siku-siku itu sama dengan B per C. Untuk mendapatkan rumus cos A pada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi miringnya itu C, sisi depannya B, dan sisi sampingnya yaitu A, maka cos A sama dengan sisi samping per sisi miring, atau pada gambar segitiga siku-siku ini sama dengan A per C. Lanjut untuk rumus tan A. Untuk mencari rumus tan A pada segitiga siku-siku di atas, maka tan A sama dengan sin A per cos A. Tan merupakan hasil dari perbandingan sin dan cos, di mana bisa dirumuskan dengan sin per cos. Di sini sudah diketahui rumus sin yaitu depan per miring, kemudian rumus cos yaitu samping per miring. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus tan per A, yaitu sama dengan depan per miring dikali miring per samping. Nah, kemudian jika dibagi di mana yang untuk cos itu pembilan jadi penyebut dan penyebut jadi pembilan. Jadi sama dengan depan per samping. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari rumus cos A, di mana terdapat segitiga siku-siku di mana sisi samping A, sisi depan B, sisi miring C. Cos A sama dengan 1 per tan A, atau sama dengan 1 kali samping per depan, dan hasilnya yaitu samping per depan. Untuk mencari rumus sek A, sama terdapat pada segitiga siku-siku di mana sisi samping A, sisi depan B, sisi miring C, yaitu 1 per cos A sama dengan 1 kali miring per samping sama dengan miring per samping. Untuk mencari rumus cosec A, sama dengan 1 per sin A sama dengan 1 kali miring per depan atau sama dengan miring per depan. Baik, perkenalkan, nama saya Tasik Lampan. Saya akan melanjutkan materi mengenai rumus-rumus yang menghubungkan cos A, sin A, tan A, dan kotangin A. Nah, pada gambar di samping terdapat dalil Pythagoras. Menurut dalil Pythagoras tersebut, di mana X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kita misalkan bahwa X itu adalah sisi samping, Y-nya sama dengan sisi depan, dan R-nya sama dengan sisi miring. Nah, selanjutnya kita menentukan cos A, di mana cos A itu sama dengan X per R, atau sisi samping per sisi miring. Kemudian dikuadratkan menjadi cos kuadrat A sama dengan X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, kemudian untuk sin A sama dengan Y per R, atau sisi depan per sisi miring. Kemudian kita kuadratkan menjadi sin kuadrat A sama dengan Y pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, untuk cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan X pangkat 2 per R pangkat 2, itu didapat dari cos kuadrat A, kemudian ditambah dengan sin kuadrat A yaitu Y pangkat 2 per R pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, kemudian pada rumus di atas bahwa X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2, sehingga X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu diganti menjadi R pangkat 2, kemudian dibagi dengan R pangkat 2 sehingga menghasilkan 1. Nah, rumus yang menghubungkan cos dan sin adalah cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, selanjutnya rumus yang menghubungkan cos, sin, tan, dan kotangin adalah
yaitu sin A per cos A, di mana kita ketahui penjelasan sebelumnya yaitu sin sama dengan Y per R dan cosnya sama dengan X per R, sehingga sin A per cos A itu sama dengan Y per R dibagi dengan X per R sama dengan Y per R, di mana Y-nya tadi itu adalah sisi depan dan X-nya adalah sisi samping. Nah, Y per X ini adalah rumus dari tan A, di mana rumus tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Nah, kemudian cos A per sin A sama dengan X per R dibagi dengan Y per R, menghasilkan X per Y, atau sisi samping per sisi depan. Nah, kemudian sisi samping per sisi depan ini adalah rumus dari kotangin A. Nah, kemudian rumus yang kita dapatkan yaitu sin A per cos A sama dengan tangin A dan cos A per sin A sama dengan kotangin A. Kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu rumus-rumus yang menghubungkan tan A, kotangin A, sekan A, dan kosekan A. Nah, kita perhatikan gambar segitiga siku-siku di atas, di mana A-nya itu adalah sisi samping, B-nya sama dengan sisi depan, dan C-nya sama dengan sisi miring. Nah, kemudian dari rumus sin A per cos A sama dengan tangin A, atau rumus dari tan itu kan sin A per cos A, maka kemudian kedua ruas kita kuadratkan menjadi sin kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan tan kuadrat A. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka menghasilkan tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A tambah 1. Nah, kemudian tan kuadrat A tambah 1 ini kita sederhanakan sehingga menghasilkan sin kuadrat A per cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos kuadrat A. Kemudian sama dengan untuk sin kuadrat A per cos kuadrat A tambah 1 juga kita sederhanakan menghasilkan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi seper cos kuadrat A, atau sama dengan sekan kuadrat A. Karena rumus dari sekan itu adalah seper cos, karena kuadrat maka sekan juga kuadrat. Sehingga rumus yang menghubungkan tan dan sekan adalah tan kuadrat A tambah 1 sama dengan seper cos kuadrat A atau sama dengan sekan kuadrat A. Kemudian dari rumus kotangin A yaitu sama dengan cos A per sin A, kemudian kedua ruas kita kuadratkan lagi menjadi kotangin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A, kemudian kedua ruas kita tambahkan lagi dengan 1, maka menghasilkan kotangin kuadrat A tambah 1 sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A tambah 1 sama dengan untuk kotangin kuadrat A tambah 1 kita selesaikan menghasilkan cos kuadrat A per sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A per sin kuadrat A. Kemudian untuk kotangin kuadrat A per sin kuadrat A ditambah 1 maka menghasilkan cos kuadrat A tambah sin kuadrat A per sin kuadrat A. Kemudian lebih disederhanakan menjadi seper sin kuadrat A atau kosekan kuadrat A, karena rumus dari kosekan itu adalah seper sin, karena kuadrat maka kosekan juga kuadrat. Sehingga rumus yang menghubungkan kotangin dan kosekan adalah kotangin kuadrat A tambah 1 sama dengan seper sin kuadrat A atau sama dengan kosekan kuadrat A. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon untuk ditanyakan. Sekian dan terima kasih.